أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali guna mengikuti salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Sahri Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin mustafa rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu an ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tazkira wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa dikumpulkan kembali dalam rangka silaturahim kita, alumni Madrasah Al-Fauzain tahun 85 kita lulus ya. Ya, 85 ya. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas, ringan langkah kaki kita hadir di sini atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan hidayah, tambahan hidayah, keberkahan buat diri kita. Allah berikan kita kekuatan iman Islam, berikan umur yang panjang dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menambah amal-amal kebaikan kita, karena sebenarnya lah hidup kita ini adalah sedang mengumpulkan banyak bekal ya, bekal-bekalan. Dunia darul amal, dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita bekerja. Hasilnya kapan nanti ya. Jadi nggak ada hasil yang sempurna di dunia, karena memang dunia itu tidak sempurna. Insya Allah nanti di akhirat setelah kita akan mendapatkan sempurna pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan niat ikhlas kita untuk hadir di sini dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan-harapan kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus sahibul bait yang sudah mengikhlaskan tempat dan waktunya, merepotkan dirinya ya. Ada yang sampai kurang tidur katanya tadi. Mudah-mudahan dengan niatnya Allah berikan keberkahan, Allah berikan balasan yang sempurna. Mungkin kita tidak bisa memberikan balasan apa-apa, tapi doa insyaallah kita harapkan, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi hajatnya sahibul bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lepaskan dari segala kesulitannya, Allah jauhi dari segala bala, musibah, sakit yang keras. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara iman Islam, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah,
yang berbakti kepada kedua orangnya kelak, dan insya Allah nanti menjadi penolongnya di akhirat kelak. Kemudian juga kita uh, doakan juga bil khusus Ahibul Bait ini, keluarga besar almarhum Haji Ustadz Haji Sobari. Kita niatin juga pahala buat beliau dengan berkahnya rumah ini, aromahnya juga, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang sama, yang kita mendapatkan keberkahan ilmunya juga, yang kita doakan orang tuanya ibunda yang masih hidup, Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang sehingga bisa membimbing anak-anak dan keturunannya. Dan insya Allah kita berharap dijaga iman Islam kita sampai yaumil akhir, dan kita berharap kita semua mati dalam keadaan iman Islam dan dalam husnul khatimah, dan kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kehadirat Imam besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang dicintai beliau, diakui beliau, akan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa sebulan sekali kita ketemu, jarang-jarang ketemu, kadang-kadang ketemu di jalan. Saya juga kadang suka ketemu Ustazah Icah. Kita lagi antar-antar anak, saya juga suka antar-antar anak, memang kerjaannya begitu. Lagi ngejaga anak-anak kita, ibaratnya ya, yang lagi belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kita cuma backup. Kita jadi orang tua itu jadi motivatornya aja gitu ya. Karena dulu kita juga pernah ngerasain kalau sekolah, ibaratnya kalau dijagain orang tua, ditemenin, dianterin, itu senang banget. Iya. Apalagi anak-anak saya tuh yang udah remaja, kadang-kadang kalau ada masalah curhat gitu. Abi, tadi sekolah ada begini gitu. Jadi kita jadi kayak anak kecil juga, cerita-cerita gitu. Jadi menjadi pendengar aja, kemudian pengalaman-pengalaman kita waktu muda juga kita sharing ke anak-anak supaya mereka bisa terarah gitu. Jangan biarkan anak-anak hidup dengan pikirannya sendiri. Kadang-kala banyak racunnya. Yang namanya sekarang itu apa ya, gadget di tangan gitu kan. Udah gampang aja. Kadang manggil orang tua aja bisa dia. Kalau aja kan orang tua ya dipanggil bisa sama dia. Datang mau jemput gitu. Jadi kemudahan, tapi sekaligus juga ada apa namanya sisi negatifnya juga. Karena kalau kita nggak jaga, kita kita nggak arahkan, itu banyak sekarang, apalagi zaman sekarang ini kita banyak lihat kasus-kasus ya, orang-orang tua yang macam-macam lah, yang perilakunya ya nggak sesuai dengan kaidah agama dan seterusnya, pelecehan dan segala macam. Nah itu kan alhamdulillah menjadi kita jagain anak-anak kita yang mudah-mudahan dipelihara. Nah, kita berharap kalau pun kita lengah, Allah yang pelihara, Allah yang jaga. Mungkin sebagai pelorok membuka itu aja yang disampaikan. Kita sebenarnya ini silaturahim ya, saja Isyah nih berhadir. Saya itu pernah ketemu ibu juga Umi ya. Di satu pengajian ketemu Umi lah, ini Uminya. Saya bilang saya kenalin diri. Ya muridnya saja juga saya bilang. Jadi memang kita dulu seumuran, sekarang ketemu udah seumuran juga sih, tapi beda. Ada yang umur pengalamannya lebih luas, ada yang umur pengalamannya lebih banyak gitu ya. Ada yang umur pengalaman rohaninya mungkin lebih banyak juga. Ada juga yang mungkin hal-hal yang lain. Ada kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, di sinilah kita saling, kalau kata orang bilang mas sekarang, sinergi ya, kita saling mensinkronkan. Nah itu supaya kita dapat satu hikmah, dapat pelajaran yang kita bisa pakai buat kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan perkumpulannya adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan berharap perkumpulan ini terus berjalan. Kalaupun kita mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah, mungkin nanti bisa diteruskan oleh anak-anak kita gitu ya. Makanya kita kadang senang tuh. Tapi mohon maaf ya, hari ini saya nggak hadir. Ada kewajiban di lingkungan dia, ikut-ikutan di PKK apa gitu. Disuruh jalan-jalan wajib. Mau nggak mau dia harus pergi katanya. Jadi mohon maaf ibu-ibu semuanya yang biasa hadir. Kita mengakrabkan diri, nggak cuma suami-suaminya, tapi orang-orang tuanya juga. Jadi sebenarnya ini bukan ngajar, saya juga nggak punya bekal ilmu, tapi paling tidak kita bisa saling sharing. Nanti kalau ada yang mau ngisi, Ustaz Faisal kadang-kadang suka ngisi di ujung-ujung deh. Pengalamannya banyak gitu ya. Dan itu bisa kita ambil ibrohnya, pengalaman itu, dan mudah-mudahan banyak faedah yang kita ambil. Karena dari anak kecil aja kita bisa belajar ya. Apalagi dari orang-orang seumuran kita yang pasti. Haji Munir juga yang pengalaman luar biasa. Banyak macam-macam pengalaman yang berbeda di antara kita. Alhamdulillah, karena memang supaya pembicaraan terarah, kita paling nggak punya referensi lah, gitu ya dikit. Seperti di awal yang lalu, sebelum-sebelumnya kita menjadikan rujukan satu kitab karya Imam Ghazali, karya terakhirnya yaitu Minhajul Abidin. Kita jadikan dasar. Ini juga dibaca di taklim kami di Asyafiyah. Ya, mudah-mudahan ini jadi bagian tambahan ilmu buat kita. Kita mengambil barokah dari apa-apa yang diberikan oleh guru-guru kita. Kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan kepada guru kita terus bisa kita amalkan, bermanfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan keberkahannya juga buat guru-guru kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah berikan kuburnya rodoh menjadi jannah sama dari teman-teman surganya. Al-Fatihah alhamdulillah wa lakiratum salihah ila hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam susan ila ruh ya hadrullah syarif wa rasyidin jalla wa syarif وجميع مشايخنا ومشايخنا واساتذتنا واساتذتنا ولمن استمعنا في سبب إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita sampai kita dalam pembahasan masuk ke bab tentang godaan-godaan. Salah satunya adalah menjaga hati. Ya, godaan hati. Kemarin kita yang pertama sudah membahas tentang masalah sulul amal ya, tentang panjang angan-angan. Kita masuk kepada bab yang kedua yaitu tentang hasad atau iri hati. Qala al-mu'allif hadzal kitab, berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya rahimahullah, sampai kita bahasan tentang iri hati atau hasad. Saya baca terjemahnya biar mungkin intinya sih kita membahas sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Kita bahas dengan sesederhana mungkin lah ya, dengan bahasa kita. Nanti kalau ada yang mau nanya tengah-tengah nggak apa-apa, kalau bisa saya jawab. Kalau nggak jawab ya nanti ada Ustaz Faisal yang bisa jawab. Karena ini masalah yang sangat berat ya. Al-hasad adalah tentang iri hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif, iri hati adalah perbuatan yang buruk yang merusak amal ibadah seorang hamba. Jadi
Kenapa kemarin dalam bahasan-bahasan Minhajul Abidin ini kita membahas bagaimana sih memperbaiki hati kita ya? Karena disebutkan dalam satu bab sebelumnya, hati kita cuma satu. Hati kita cuma satu. Ibadah itu kan memerlukan niat. Niat itu adanya di mana? Di dalam hati. Nah, kalau hati itu rusak, khawatir ibadahnya juga menjadi rusak karena niat awalnya berubah, niat tujuan akhirnya berubah. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bagaimana menata hati. Salah satunya kemarin bagaimana kita tidak berpanjang angan karena tulul amal, seolah-olah kita hidup selamanya, seolah kita hidup masih panjang, seolah kita setelah ini masih hidup nih gitu. Imam Ghazali ngajarin jangan begitu. Boleh jadi sekian detik kemudian ajal kita menjemput. Nah, disuruhlah kita bersungguh-sungguh gitu. Jadi nggak berleha-leha, nggak berlala-lala. Karena memang salah satu trik godaan yang sebelumnya itu adalah godaan syaitan. Ada 7 godaan itu yang berurutannya. Dari pertama godaan yang paling rendah, berusaha untuk seorang hamba itu untuk meninggalkan ibadah. Itu yang paling rendah. Sampai tahapan yang paling 7 yang paling sulit. Kita udah bahas, nanti kita bisa ulang lagi. Jadi kita khawatir tulul amal termasuk bisikan-bisikan setan. Jadi setan menghembuskan di kuping hati kita yang belah kiri bahwa ntar aja amalnya gitu. Umur kita masih muda nih. Ada orang yang bisa dikasih umur sampai 70, kita berpikir begitu kan. Apalagi masih sehat, dianggapnya kita masih punya kesempatan. Nah, itu bisikan-bisikan yang melenakan kita seolah-olah hidup kita masih panjang. Akhirnya kita tidak bersungguh-sungguh, nggak bermujahadah, nggak buru-buru ngerjain kebaikan, entar gitu. Itu tujuannya. Itu salah satu siasat juga. Siasat setan untuk mengelabui kita. Itu sudah bahas itu sebelumnya. Kita masuk ke iri hati. Ini bagian yang mungkin termasuk yang paling sulit juga ya di dalam diri kita. Karena iri hati itu atau melahirkan hasad atau apa itu hasad? Kita itu melihat kelebihan orang lain dan kita kepingin kebaikan atau kelebihan orang itu hilang dari dirinya. Itu yang parahnya ya. Itu merusak amal. Kemudian sifat hasad ini ya, mungkin di dalam diri kita ya pasti masih ada ya, termasuk diri saya pribadi. Kita terus bertempur dengan itu. Jadi perbuatan akan melahirkan perbuatan dosa yang lebih besar. Jadi merupakan penyakit yang berat disebutkan dan telah diuji oleh para ahli membaca Quran atau Qur'an dan para ulama. Jadi apalagi kita nih kalangan orang-orang awam ini bisa membinasakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi hasad itu luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sittatun yadkhuluna an-nar bisittah. Al-arabu bil asabiyati wal umara'u bil jawri wad dahatinu bil kibri wad tujjaru bil khiyanati wa ahlur rasati bil jahli wal ulama'u bil hasadi." Jadi ada 6, Rasulullah SAW bersabda ada 6 golongan yang akan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-arabu bil asabiyah. Jadi orang-orang Arab karena sikap asabiyahnya atau fanatis kesukuan. Jadi kalau orang merasa orang Arab dulu merasa paling hebat gitu ya. Mungkin kita juga ada sih. Orang Betawi ada yang merasa hebat juga ya. Kita asabiyah juga termasuk. Jadi merasa paling hebat, merasa paling sukunya paling luar biasa gitu. Kemudian penguasa karena kezalimannya, wal umara'u bil jawri, ya. Kemudian wal dahakinu bil kibri, kemudian tuan tanah atau pejabat karena kesombongan mereka, ini pengusaha gitu ya.
oligarki gitu. Karena kesombongan mereka. Kemudian tujar bil khianah. Jadi pedagang karena sifat khianat mereka jadi mencurangi, ya, banyak kita zaman sekarang ini pengusaha-pengusaha yang curang segala macam. Wah dorosati bil jahli, dan orang-orang dusun, orang kampung karena kebodohannya. Jadi karena kebodohan mereka itu, karena nggak mau belajar dan seterusnya. Kemudian wal ulama'u bil hasadi, dan ulama karena sifat iri hati pada diri mereka. Luar biasa ya, ulama disebutkan. Jadi memang berat. Selevel ulama aja ada hasadnya. Ya bisa, karena ya siapa yang lebih sakti daripada iblis yang hidupnya udah ribuan tahun dan menggoda manusia tanpa berhenti. Sedangkan kita bisa tidur, kita bisa istirahat, kita bisa lengah. Iblis nggak pernah lengah, nggak pernah tidur. Kita tidur istirahat, dia goda kita. Dalam mimpi aja masih goda kita. Nah, berarti hebat mana kita sama iblis. Makanya jangan merasa jumawa atau gue mau nggak bisa digoda gitu. Walaupun gue bergaul sama, ya mohon maaf ya, masuk ke klub gitu segala macam, enggak lah, iman gue kuat gitu. Nah itu bahaya gitu. Karena iblis itu lebih hebat, jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Siasatnya luar biasa gitu ya, termasuk ini bisikan-bisikannya. Karena memang apa namanya, dalam satu hadis kan pernah disebutkan iza ulidal maulud apa ketika anak Adam dilahirkan, gitu ya. Dalam hadisnya begitu, Allah menitipkan di dalam hati yang kuping hati sebelah kanan itu malaikat, dan Allah izinkan iblis atau setan menitipkan setan di kuping hati sebelah kiri. Nah, dua-duanya ini punya tugas membisikkan ajakannya. Gitu. Makanya kita selalu nih ada dua bisikan. Setiap mau melakukan apapun, kewajiban apa segala macam ya, itu pasti ada dua apa namanya konflik gitu dalam batin kita. Ini ada yang ngajak bener, ada yang ngajak kagak, bolak balik. Gitu. Ya kan, waktu itu diajarin. Kalau kita yakin bahwa itu adalah bisikan malaikat, nanti akan melahirkan hidayah. Tapi kalau bisikan setan, bisa jadi berupa keburukan. Tapi belum tentu juga. Ada juga bisikan setan berupa kebaikan, tapi ujungnya, contohnya apa? Dalam satu bisikan setan dibilang, jangan tergesa-gesa beribadah. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Tawadu apa? Tumanina gitu. Terus agar kamu dicap sebagai orang alim. Awalnya kan diajak begitu tuh Mas Setan. Pelan-pelan aja supaya kelihatan ini. Ujung-ujungnya terbersih dalam hatinya. Oh iya, gue lebih alim daripada itu. Langsung jatuh. Karena apa? Ujub timbulnya. Itu halus banget gitu ya. Setan tuh ya begitu dah. Jadi kita tuh begitu gitu. Pasti kita digoda. Nggak ada yang luput. Termasuk orang yang berpidato, penceramah segala macam, itu pasti gelitik juga di dalam hati gitu. Aduh hebat, pasti begitu. Ya itu halus banget gitu ya. Ya setan bilang begitu. Awalnya memang dia bilang, ayo tergesa-gesa melakukan amal ibadah supaya amalan semua bisa kita raih, salah sunnahnya segala macam. Tapi tergesa-gesa ngerjainnya kita nih. Akhirnya apa? Tidak sempurna. Sedangkan Allah menerima amalan yang sempurna. Walaupun sedikit, kalau sempurna Allah terima. Kalau banyak, nggak diterima. Tujuannya apa? Supaya kita tergesa-gesa ngerjainnya, banyak kita kerjain. Oh, haji udah sampai sekian rakaat segala macam, dari itu buru-buru. Bentar banyak kan ada, kalau banyak kewajiban kita banyak. Set. Akhirnya apa? Nggak khusyuk. Tujuannya apa? Amalan gak diterima. Itu setan kerjaan. Selesai itu kan percuma. Gitu. Itu tadi ada bisikan
dalam diri kita yang ada andilnya. Akhirnya diiyakan oleh hawa nafsu kita. Akhirnya dia berseteru hawa nafsu sama setan. Jadilah sia-sia ibadah kita. Tujuannya apa? Supaya kita nggak dapat pahala. Tujuannya ujung-ujungnya apa? Akhirnya kita seperti meninggalkan ibadah. Seperti kita tidak beribadah, nggak ada pahalanya. Sama seperti hasad. Hasad ini seperti itu. Nah, sifat hasad ini menimbulkan 5 macam kerusakan ya. Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun naral hatab. Hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hebatnya itu ya hasad. Jadi kebaikan yang sebanyak apapun diibaratkan sebuah kayu itu ya, kemudian dibakar oleh api, sisanya apa? Abu, jadi asap, nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi kita kumpulin amalan kita, kemudian setiap hari kita capek-capek ngerjain, gitu. Tiba-tiba kita punya sifat hasad nih sama seseorang segala macam, akhirnya hilang semuanya. Tujuannya siapa? Itu misinya siapa? Misinya iblis. Supaya kita nggak dapetin pahala sedikit pun. Akhirnya nanti kita nggak punya apa-apa untuk di hadapan Allah. Alhamdulillah. Jadi al-hasad itu merusak ketaatan kita. Jadi seperti seperti api melalap kayu bakar. Gampang ya kalau kayu bakar itu kebakar api langsung hangus. Bertahun-tahun, jangan kan cuma sehari 2 hari, puluhan tahun mungkin sepanjang usia kita ngumpulin tuh ibadah. Kita anggap udah banyak bekal kita segala macam. Tapi hati kita tuh kalau melihat seseorang punya kelebihan masih ngiri dan pengen kelebihan itu hilang dari orang itu gitu. Pernah nggak kita ngiri tapi ngirinya kebangetan gitu? Kalau jalan aja kalau kita ngiri kebangetan kejeblos masuk ke kalau di jalanan nih ngiri jeblos. Kebangetan ngiri nganan dikit gitu. Ya artinya kebangetan ngiri itu bahaya gitu. Padahal kita kembali kepada takdir dan qadarnya Allah. Semua orang tuh punya takaran masing-masing. Ngiri ada istilah lagi nih. Tipis-tipis. Ujungnya sama aja gitu. Tipis-tipis ya gitu. Tapi nanti ada tuh kayak apa ngiri tapi tipis-tipis gitu. Iya. Jadi yang bisa mengukur itu siapa? Diri kita kan. Saya tahu nggak nih apa yang ada dalam hati-hati kita di teman-teman semua. Saya nggak tahu. Dan teman-teman juga nggak tahu apa yang di dalam hati saya nggak tahu. Yang ngukur itu siapa? Diri kita. Nah kalau yang tahu diri kita sendiri, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Nanti yang ngasih ganjaran siapa? Allah. Yang mengasih pahala Allah. Yang beri hukuman Allah. Manusia nggak bisa, nggak tahu. Jadi apa? Kita itu sebenarnya individu. Ketika kita ada, artinya kita membersihkan amalan kita supaya kita jaga banget gitu, jaga banget. Nggak tergantung sama orang. Dan nanti akan di alam barzah pun kita sendirian, ya kan? Kita bertemu sama Allah, kita sendirian. Kita menengok kiri kanan, mau nyontek nggak bisa. Gitu. Sekarang kita ke sekolah masih bisa minta tolong buat temen nyontek, bantuin dong, bantuin. Kalau di sana nanti di alam barzah ditanya malaikat nyontek jawabannya nggak bisa, karena itu spontan. Semua bicara, tangan kaki kita bicara. Nah itu yang kita khawatir. Kita khawatir banget. Sisa Allah sangat pedih. Sedetil-detilnya itu dicatat sama malaikat. Gerakan hati kita dicatat semuanya. Ya, jadi itu yang bikin kita menjadikan kita mawas diri. Jadi ketika kita berpikir untuk berpikir jelek aja sama orang, itu sebenarnya langsung kita balikin. Ini nggak boleh nih. Allah tahu, cuman orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Gitu. Kalau sering latihan begitu, insya Allah bisa. Tapi kalau jarang latihan, bahaya.
Nah, ibu-ibu kan suka pada nyuci nih, nyuci baju, nyuci nyuci pakaian ya. Ada baju putih, ada baju hitam. Nah, iya, bukan dipisahin nih. Ketika nyuci, ketika kita ngambil pakaian ini ya, pakaian putih itu seolah paling paling gampang kotor ya. Padahal sama dipakainya. Tapi kenapa baju putih itu kelihatan gampang kotor? Noda sedikit aja kelihatan. Tapi kalau pakaian yang hitam itu nggak kelihatan. Banyak aja nggak kelihatan. Kata gitu. Beri bersihnya ya. Ini baru ngeliat pakaiannya doang, bersihnya nanti. Jadi ibarat hati, hati kita kalau sering terasah untuk apa namanya berbuat baik atau berpikir baik, positif, itu menjadi putih, gitu loh maksud saya, menjadi putih. Kalau ada sedikit aja nih yang masuk tak aja, nih buruk nih, noda ya, noda misalnya apa, ya tadi misalnya kita ngomongin orang, kita langsung karena hati kita putih nih, seperti pakaian, ada noda dikit, buru-buru dibersih dah, gitu, kelihatan kan? Itu mudah, itu mudah buat kita untuk mengenalinya. Tapi kalau yang hitam, yang udah dibiar, yang udah pakaian yang udah dagel gitu ya, udah, itu kita mau bersihin bagian mana orang nggak kelihatan. Jadi akhirnya apa? Dia merasa nggak ada yang kotor, gitu. Hati-hati dengan hati, karena hati kita yang udah sering banyak noda itu, ibaratnya noda itu kayak kotoran hitam itu, Sal. Kalau udah terlalu dagel gitu ya, itu nggak kelihatan, karena ya apalagi noda kecil, udah nggak kelihatan dah. Ya udah dikucuk-kucuk bersih seolah-olah ya. Padahal kalau yang putih harus digosokin. Itulah ibaratnya. Kita ngambilin analoginya begitu. Ada ya? Luar biasa. Filsafat. Tapi kalau manusia pasti pakaian juga begitu, pasti pernah noda ya. Manusia pernah salah kan? Ya, manusia pernah melakukan sesuatu pasti, termasuk dari saya pribadi, kita semua pasti melakukan kesalahan, dosa, udah pasti. Tapi sebaik-baiknya dosa yang kita perbuat adalah dosa yang kita ketahui, dosa yang kita sadari, kemudian dosa yang kita istighfari, ya. Kita dosa yang kita minta ampun kepada Allah, kita tobat nasuha. Itu yang sebaik-baik pembersihan dosa. Makanya dalam bab ini juga di awal kan kita setelah bab ma'rifah dan ilmu kita masuk ke bab taubat sebelum masuk ke sini. Jadi seorang ahli ibadah itu sebelum melakukan perjalanan ibadahnya dimulai dari situ, mengetahui ilmunya, ma'rifah kepada Allah juga dengan ilmu dan segala macam syariatnya, kemudian dia taubat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita beribadah, kita udah merasa sudah mentaubati semuanya, kita merasa kita udah mulai bersih, enak gitu ya, baru masuk ke tahapan ini. Baru kita bisa melihat tuh tahapan godaan yang bab ketiga. Baru kita tahu godaan-godaan. Oh, ada godaan setan, ada godaan dunia, ada godaan manusia, ada godaan hawa nafsu. Ada 4 godaan yang semua orang itu pasti punya. Karena itu nggak bakal lepas. Godaan dunia udah pasti, kita hidup di dunia. Godaan manusia, kiri kanan kita, istri, anak itu, atau suami, anak, itu godaan juga yang paling dekat ya. Kemudian tetangga, masyarakat sekitarnya. Kemudian godaan setan itu pasti musuh yang abadi buat diri kita, dan hawa nafsu yang ada dalam kita yang kita nggak bisa hilangkan, tapi kita bisa kekang hawa nafsu itu. Itu terus begitu, berjuang kita tuh hidup begitu, supaya kita tujuan hidup ibadah kepada Allah, tapi godaannya itu banyak dan itu berat. Salah satunya ini ya, membersihkan hati dari perasaan iri atau dengki. Jadi ada orang punya anugerah, punya kelebihan, ya kita ngiri gak cuma ngiri sih, tapi kepengen sesuatu itu hilang dari
orang tersebut. Itu yang luar biasa. Sampai akhirnya kita memfitnah lah, bergunjing lah. Ah, dia mah si A si B. Gue tahu dulunya begini, gitu. Yang ngomongin kan ya. Akhirnya cerita semua orang kedengeran. Oh masa iya? Akhirnya orang yang tadinya dianggap baik gitu ya, udah karena ada iri dari kita terlontar itu, akhirnya orang berpersepsi negatif pada orang tersebut, karirnya hancur lah segala macam. Dan itu nggak boleh gitu ya. Karena boleh jadi seseorang itu berubah gitu ya. Oh dulunya begini, iya dulunya, tapi sekarang kan kita nggak tahu. Allah beri hidayah buat siapapun. Nah itu salah satunya. Hati-hati karena dengan itu bisa menghancurkan ketaatan kita, merusak amal ibadah kita. Kemudian hasad itu yang kedua nih, ada 5 tadi ya, 5 macam kerusakan. Hasad itu adalah sesuatu yang maksiat dan jahat. Sahabat Wahab bin Munabih mengatakan, orang ada cirinya nih, orang yang hasad itu ada cirinya. Yang pertama, orang iri hati atau hasad itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, mencari muka apabila berhadapan. Jadi kalau ketemu orang berhadapan nih, nyari muka nih, bagus-bagusin di depan orang gitu ya. Kemudian menjelek-jelekan ketika tidak ada di hadapannya. Itu ciri-ciri orang hasad. Kita masuk nggak nih? Nauzubillah. Ya. Jadi di depan teman kita puji-puji, di belakang nanti kita jelek-jelekin dia. Apalagi kita ngomong sama orang lagi ya kan. Itu ciri-ciri hasad tuh. Kemudian yang ketiga, gembira apabila terjadi musibah pada diri orang lain. Aduh, ini 3. Ini kita buat kita nih, bukan buat orang ya. Buat diri pribadi, termasuk diri saya. Kalau saya di hadapan orang nih muji-muji atau cari muka lah segala macam di depan pejabat atau segala macam. Kemudian di belakang misalnya gitu, jelek-jelekin, ngata-ngatain. Dan kemudian ketika dia dapat musibah, kita girang banget terus. Itu ciri-ciri bahwa kita masih punya penyakit hasad. Ya kita hasud. Syukurin tuh gitu ya. Gitu kan ada yang begitu ya. Itu jahat. Makanya dibilang hasad itu sesuatu kemaksiatan dan jahat ya. Itu yang kedua. Jadi pelajaran buat kita, merusak amal ibadah, kemudian itu kalau dalam hati kita masih ada. Kemudian diteruskan lagi, ada keterangannya, cukup bagimu bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang iri hati. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq ya, di ayat 5-nya, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Iri kejahatan orang dengki apabila ia jahat, orang dengki itu jahat. Disejajarkan di dalam keterangannya bahwa orang dengki itu sejajar dengan setan, syari qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq. Termasuk setan tuh ya, dari kejahatan makhluknya. Min syarri hafazati fil uqad. Orang-orang tukang sihir. Jadi sejajar tuh orang yang hasad, luar biasa jahatnya, seperti jahatnya setan, seperti jahatnya tukang sihir. Ngerasain nggak ada orang hasad? Mungkin kita ngerasain sendiri misalnya gitu. Ada pengalaman nggak begitu? Dihasadin sama orang, kemudian kita hancur gitu. Mungkin nggak kali ya. Alhamdulillah berarti teman-teman kita baik. Kita baik. Tapi ada yang begitu. Ada, berarti jahat kan? Jahat banget, jahat luar biasa. Ya. Jadi sampai-sampai di awalnya kan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi cuman Allah lah yang bisa melindungi kita dari orang yang hasad. Saking beratnya itu penyakit itu. Ketemu orang hasud, jadi kita cuma bisa berdoa sama Allah kan, baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Luar biasa. Jadi bukan hal remeh nih. Ini pelajaran berat sebenarnya. Karena pelajarannya adanya bukan di teori tapi di praktek kita gitu ya. Keseharian kita. Mulailah kita tidak
iri dengan kelebihan orang lain. Kalaupun ada yang kita iri, tapi kita hanya iri untuk mencontoh kebaikannya, tidak mengharapkan kebaikan orang itu hilang dari kita. Nah itu ada istilahnya bukan hasad, kalau itu disebutnya hasad majazi atau dibilangnya ghibthah. Ghibthah itu adalah pengen nih kebaikan orang itu, gue juga sama kayak itu, tanpa kita kepengen menghilangkan kebaikan orang itu. Salah, ya orang kayaknya rajin banget ke pengajian dah, gitu. Gue ngiri nih, kita ngikut nyontoh, kita ngiri tuh. Nah, itu boleh, tapi jangan dihasut gitu. Jangan ya dirusak gitu. Ah dia mau ke majelis taklim juga ada maunya gitu, ada yang maunya. pengen ada sembakonya, ada seragamnya doang, sana buyuk rame-rame biar kelihatan kayak gimana, itu hasad. Biarin aja, kita nggak tahu hati orang kan, yang kelihatan kita nggak boleh, iya gitu. Kalau dia alim kita jadi saksinya bahwa dia orang alim karena sering baca taklim, iya. Seterusnya kita nggak usah selidikin, itu ngurangin iri kita itu supaya jangan jadi hasad. Jadi kalau yang kayak gitu namanya ghibthah. Ghibthah itu boleh karena itu memotivasi gitu ya. Oh sia rajin banget nih kerja, kemudian dapat penghasilan lebih segala macam, bisa punya ini, kepengen gitu kayak dia. Gimana sih caranya? Itu namanya ghibthah. Itu bukan iri, bukan hasad. Jadi itu boleh. Itu memotivasi buat diri kita bahwa kebaikan itu bisa menular. Ada satu sih cara yang diajarin sama guru-guru kita. Ada satu hadis disebutkan gini. Jelasnya saya lupa. Pokoknya intinya doa seorang hamba kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu adalah doa yang diaminkan oleh malaikat. Gitu ya. Artinya apa? Kita kalau mau doain, kita kalau udah bisa begitu tuh, udah bisa doain orang diam-diam. Saya doain si A, si B, diam-diam dari jauh. Dan orang itu nggak tahu. Itu hal yang hebat. Dan itu bisa menggugurkan perasaan iri kita sama dia. Misalnya, si A dapat anugerah. Kita nggak ngomong ke dia, gue doain lah biar lu berkah, biar rezeki lu bertambah, kemudian bermanfaat orang yang nggak ngomong di dia, tapi kita dalam hati kita, dalam kesendirian kita sebutin nama si fulan, semua kita kirimin Fatihah supaya keberkahannya, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gini. Itu hebat banget. Karena itu doa yang diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat mengaminkan pasti dijabah oleh Allah. Kalau Allah jabah, terkabul. Kalau saudara kita dapat kebaikan itu, maka seterusnya hadis itu bilang kita akan mendapatkan kebaikan yang sama persis seperti orang yang kita doain itu dapetin. Gampang ya? Kalau kita mau jadi kaya, doain orang yang kaya lebih kaya lagi. Tapi diam-diam, jangan ngomong di depannya. Itu nyari muka namanya tadi. Nyari muka. Di belakang dikatain. Ya, dia susah kita ketawa. Nah, itu hasad. Ya. Itu caranya. Setiap hari nih, bos maghrib kan mulai hari maghrib. Kalau Islam kalau apa namanya kita hitungannya ini kan wiridan maghrib, udah sholat. Sebutin aja teman-teman kita, mau yang baik, mau yang jahat, mau yang pernah nolong kita, mau yang kagak pernah nolong kita, mau yang pernah jatuhin kita doain semuanya, bacain Fatihah, sebutin namanya, ila ruh wal jasadi, fulan bin fulan, fulan bin fulan, binti fulan, gitu sebutin aja. Karena apa? Kita ngerti hakikat bahwa kalau gue nggak ketemu sama orang jahat ini, gue nggak seperti sesabar ini gitu ya. Kalau orang jahat, kalau nggak ketemu orang baik ini, gue nggak bisa nyontoh kebaikan dia, gue nggak bisa jadi sesoleh ini, misalnya dalam hati kita begitu. Semua orang yang kita ketemu di dalam dunia ini itu bukan suatu kebetulan, itu suatu yang Allah udah takdirkan. Sampai-sampai kalau disebutkan itu daun yang jatuh pun ya dari pohon itu udah kehendak Allah. Berarti kita ketemu teman-teman begini nih, yang ketemu di madrasah. Kenapa saya ketemu gimana di madrasah? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu.
Emang saya mau? Kagak, dia juga mau. Tapi ketemu, udah gitu kenapa seumuran sih gitu. Saya tahu kenapa seumuran sama dia misalnya gitu. Tapi ya itu kehendak Allah, ada hikmah. Nah, kalau kita bicara makrifat, bahwa sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jangan abaikan itu, jangan dinafikan. Seolah-olah nggak ada si fulan dalam hidup kita, nggak ada. Jangan boleh. Mungkin juga ada orang pernah nyakitin kehidupan kita, rusak segala macam. Nggak boleh, karena apa? Itu bagian dari perjalanan hidup kita. Kita doain dia, mudah-mudahan dulunya jahat, sekarang jadi baik, kan gitu. Kalaupun dia tetap jahat, ya nggak apa-apa. Kita dapat pahala kok dari doa kita. Allah tahu kok kita berbuat baik itu. Itu berat nggak? Berat banget. Berat banget itu. Mainnya udah ke hati. Supaya tadi itu, supaya hati kita tuh putih. Supaya kalau ada bercak-bercak kita gampang mengetahuinya. Ini gue lagi tersinggung sama orang, berasa gitu ya. Karena apa ya? Jadi bisa melihat sesuatu dengan pemahaman. Nanti dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa kalau orang yang apa namanya eh, dihilangkan dari hasad itu akan mudah memahami sesuatu, akan mendapat hikmah dari sesuatu. Kemudian yang ketiga, hasad mendatangkan kelelahan, kesusahan, nggak ada manfaatnya nih. Jadi dikatakan oleh Ibnu As-Samak, aku tidak pernah melihat orang zalim yang lebih mirip dengan orang yang dizalimi daripada seorang pendengki. Pendengki itu hasad. Juga nafsu yang terus menguasai diri, akal yang tidak waras, dan kesusahan yang senantiasa melekat kepada pelakunya. Ya, jadi itulah berat kita. Capek kita kalau hasad sama orang. Apa-apa yang ada orang lain buruk begini-begini kita pikirin. Akhirnya apa? Mengganggu ibadah, mengganggu hati kita. Kemudian yang keempat, hasad menyebabkan kebutaan hati. Orang yang berpenyakit sulit memahami hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sofyan Al-Sawri berkata, hendaknya engkau berdiam diri, tidak banyak bicara, niscaya engkau memiliki sifat waro. Dan jangan berambisi pada dunia, niscaya engkau menjadi orang yang cepat menghafal. Juga jangan menjadi orang yang suka menjelek-jelekan, niscaya engkau selamat dari omongan manusia. Kita jangan menjadi orang yang pendengki, niscaya engkau akan cepat memahami segala sesuatu. Tuh, kalau kita nggak dengki, kita gampang memahami sesuatu. Lebih cerdas kita memahami kehidupan kita. Kenapa sih begini? Kenapa begini? Jadi nggak, oh ya Allah, kenapa begini? Ngeluh-ngeluhnya bingung gitu ya. Kemudian yang kelima, hasad menghalangi kita dari mendapat kebaikan dan membuat kita mudah tersesat. Juga menjadikan kita sulit memperoleh apa yang kita inginkan, malah membantu musuh. Sebagaimana kata Allah, dikatakan oleh Hatim Al-Asam. Orang yang pendengki itu tidak memiliki agama. Dan orang yang suka mencela itu bukanlah seorang ahli ibadah. Sedang orang yang suka memfitnah tidak memperoleh keamanan. Dan orang yang memiliki sifat dengki tidak mendapatkan pertolongan. Jadi, mana mungkin dapat pertolongan Allah kalau kita suka mendengki orang lain. Nah, ini ada doa. Doa kalau kita yang diajarkan oleh sahabat. Ya, seorang yang bijak mengatakan Abu Ya'qub ketika ia berdoa. Karena apa namanya, ketika melihat banyak kelebihan orang lain dibanding dirinya. Allahumma sabbarna ala tamamin ni'am ala ibadika wa husni ahwalihim. Allahumma sabbarna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Allahumma sabbarna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Artinya, ya Allah, berikan kami kesabaran atas kesempurnaan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada para hambamu dan atas kondisi baik mereka. Ya. Jadi kita disuruh sabar tuh kalau melihat orang. Ya itu maksudnya, supaya hati kita nggak iri sama hasud. Ya Allah, tetangga gue beli ini, sabari dong. Tapi gue berpikiran jelek, jangan sampai ngiri, hasud segala macam. Itu karena apa? Anugerah itu kan dari Allah. Baik buruknya itu pahala atau kebaikan itu hal yang gaib yang Allah sembunyikan. Kita nggak tahu apakah itu mengandung kebaikan buat dirinya atau tidak. Tapi kita berdoa Allah bahwa mudah-mudahan
apa yang kita lihat baik itu jadi kebaikan buat orang tersebut gitu. Jadi jangan dibilang oh belum tentu lo lihat aja nanti ujungnya begini cuma belak ngatain lagi lah kita tahu orang itu kayak begini ya aku tahu karena dia begini dari begini ya, tapi kan kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu dia udah berkomunikasi sama Allah seperti apa, mungkin dia udah istighfar, udah taubatan nasuha, udah berubah dirinya dari apa kepompong jadi kupu-kupu gitu, ibaratnya udah berproses gitu ya, berproses panjang, ini tuh jadi indah dilihatnya. Itu kan proses yang kita nggak tahu, kita nggak bisa memonis orang, apalagi kita emang sehari-hari sama dia enggak, kita nggak 24 jam ketemu orang itu gitu. Baru ketemu lagi tiba-tiba oh udah jadi kaya raya gitu segala macam, atau udah jadi soleh solehah gitu, keluarganya kayak begini-begini, pokoknya yang berproses itu pasti yang kita nggak tahu ada proses di baliknya. Jadi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran. Seperti doanya Abu Yakub ketika berdoa begitu, Allahumma sabarna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa husni ahwalihim. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara hati kita sehingga kita nggak terganggu sama hal-hal yang demikian. Jadi kita bisa fokus sama diri kita, nambahin bekal amal kita, kemudian kita terus memperbaiki apa yang kurang dari diri kita, termasuk kita mentobati apa yang pernah kita berbuat salah pada Allah, pada manusia segala kita terus begitu, dan kita cari ilmunya gitu. Terus memanfaatkan waktu yang Allah kasih kesempatan. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, Allah kasih kesempatan kita kumpul di sini, kita kumpul para orang alim, kita ngaji ke sana kemari sama kiai yang mau ulama, mau habaib segala macam. Tujuan apa? Allah punya tujuan itu. Bukan untuk membesarkan diri kita, bukan, tapi untuk kita supaya kita paham bahwa Allah lah yang memberi anugerah, Allah yang memberi ilmu kepada kita, Allah memberi kepahaman kepada kita, dan Allah yang akan meridhoi kita. Ya waktu ya. Insyaallah cukup sampai sini kita bahas. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat, karena amal ilmu yang sedikit kalau kita amalkan insyaallah lebih bermanfaat dari ilmu yang banyak tapi kita tidak manfaatkan. Karena ilmu yang banyak tapi kita tidak amalkan itu cuma sekedar informasi, cuma sekedar pengetahuan, bukan ilmu. Kalau ilmu itu, kalau udah jadi ilmu, kalau kita pengetahuan kita dapat, kita amalin, itu jadi ilmu. Nah, itulah yang akan dibilang sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan sedikit bisa menambah wawasan kita. Datang jauh-jauh, ya kan? Dapat segitu doang, katanya. Ya biarin segitu doang. Daripada di rumah bengong-bengong lihat TV doang, kemudian lihat sinetron, nambah lagi. Orang sekarang sinetron aneh-aneh ya. Iya. Orang orang aneh-aneh sekarang, artis-artis apa aja dipamerin, sampai anaknya bisa jalan aja dipamerin. Lah kita ngeliatin dia aja lagi. Padahal urusan kita banyak ya. Nyuci belum, masak belum, ngeliatin yang begitu. Ya urusan orang kita liatin, tontonin terus berjam-jam gak kerasa. Itu fitnah juga tuh, fitnah dunia tuh kayak gitu. Ya mudah-mudahan berkah buat kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita, jadikan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan guru-guru kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita sampaikan hari ini. Allah berikan keberkahan buat mereka. Allah jadikan kuburnya roboh menjadi jannah, terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, dan Allah bisa kelak kita berharap pada Allah bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sangat hormati, guru-guru kita termasuk di dalamnya. Kita berharap bisa mati ke dalam yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Bihadhihi niyah wa dikanatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum ditutup, ada yang mau nambahin? Biasanya ada yang mau nambahin. Bang Ijo, Faisal. Hah? Pakai.
Nanya tadi jawab. Jawab aja ya. Tadi kan terangkan tentang masalah dosa berpikir, kan? Saya bohong sama bohong sama nipu bedanya di mana tuh? Itu juga. Bahasanya beda. Bahasa itu sama. Nipu apa nipu? Bohong gimana ya? Bingung juga saya juga. Kalau nipu kan bikin orang kecewa ya. Kalau bohong gimana? Kalau bohong untuk menghindari sesuatu, kalau nipu untuk ambil sesuatu, gitu. Nah, tuh, Kalau tuh. bohong untuk menghindari sesuatu, bohong. Kalau nipu untuk ambil sesuatu, bohongin orang. Ya intinya pokoknya kalau kita menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta itu bohong. Tapi bohong juga ada beberapa kriteria juga, ada juga bohong dibolehkan gitu ya. Seperti kan dalam satu keterangan misalnya ada bohong bahasa, bohong tipis-tipis. Jadi kalau kita menyelamatkan orang dari jiwa dan kehormatannya saudara kita itu bisa. Misalnya mau dibunuh sama orang, kita sembunyikan. Itu kan bohong kita. Ya, menyelamatkan kehormatan dan jiwa. Iya, daripada dia mati, kita sembunyikan. Menyelamatkan kehormatan. Diumpetin supaya nggak ketahuan. Kawan lakinya. Jaga kehormatan namanya. Saya nggak tahu soal itu nipu apa bohong apa bedanya. Nggak paham bahasanya doang apa gimana. Ini jawaban sendiri kan orang ya. Saya dulu bisa. Tes ilmu doang gimana? Oh ini. Nggak keluar dari tema. Iya itu. Keluar dari tema. Tema itu Bohong, nipu ya. Apa lagi? Dia nanya begitu. Karena dia pernah ngelakuin benar tanya di situ. Iya. Ya hukumnya sih nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau itu soal cara mendapatkan sesuatu. Kalau bohong itu termasuk dari sifat Iya. dari sesuatu juga. Nipu itu kayak muslihat gitu ya. Ya kita mensiasati sesuatu. Kalau bohong mungkin lebih langsung gitu. Nggak panjang gitu ceritanya. Kalau nipu panjang ketahuan nanti ya. Bagaimana? Sebetulnya Ya, bukan apa bedanya kedua-duanya. Dua-duanya sama. Sesuatu. itu kalau pertanyaan buat apa kagak? Sebenarnya buat apa? Udah kita mau tutup nih. Mau sholat dulu ya. Makan dulu. Kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah mengambil dosa-dosa kita, kekurangan kita, dan Allah ampuni segala kehilafan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وعفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته